Sahabat-sahabat pelita kasih yang istimewa, selamat pagi, salam seroja dan berkah dalam. Kita berjumpa dalam permenungan pelita kasih yang hari ini kita sudah sampai pada hari Rabu, pekan pertama masa Prapaskah. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 29 sampai dengan 32. Kalau kita membuka kitab suci, perikop itu diberi judul Tanda Yunus. Ada apa dengan tanda Yunus? Pelita kasih hari ini atau pelita sabda hari ini diawali dengan kata-kata Yesus, kata-kata Tuhan kepada orang Yahudi yang notabene di situ adalah para Farisi dan ahli Taurat serta para pemimpin agama atau tua-tua agama. Kata-kata Tuhan, hemat saya cukup tajam dan keras. Tuhan bersabda seperti ini, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Mengapa Tuhan berbicara atau berkata seperti ini? Karena orang-orang Farisi itu meminta tanda atau lebih tepatnya bukti. Apa yang menjadi bukti bahwa Yesus adalah Mesias atau utusan Allah? Maka saat itu mereka menghendaki tanda atau bukti atau perbuatan ajaib yang hari ini harus ditunjukkan supaya mereka itu percaya. Dan Tuhan mengatakan angkatan ini angkatan jahat dan tidak akan pernah diberi tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Apa itu tanda Nabi Yunus? Memang Yunus adalah seorang nabi yang diutus untuk mempertobatkan orang Ninive. Dan kalau kita membaca kisah Yunus, memang dahulu Yunus berusaha untuk menghindar karena takut terhadap orang-orang Ninive. Tapi ketika dia menghindar dari tugas Tuhan sebagai untuk mempertobatkan orang Ninive, justru ada peristiwa perahu yang ditumpanginya mengalami ombak dan dia harus diceburkan ke laut dan dimakan ikan selama 3 hari. Tapi setelah itu kemudian Yunus bertobat dan akhirnya ia datang ke Ninive dan orang Ninive menerimanya dia dan mereka bertobat dan kemudian percaya kepada Yahweh. Itulah tanda bahwa orang Ninive dipertobatkan oleh Yunus. Mengapa Tuhan merasa tidak perlu membuat tanda lagi kepada orang-orang ini? Pertama, memang orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak percaya kepada Yesus. Maka mukjizat tidak akan pernah dibuat bagi orang yang tidak percaya. Dan yang kedua, sikap sombong, congkak dan merasa diri lebih itu dihayati oleh orang-orang Farisi. Mereka merasa lebih daripada orang-orang kebanyakan karena mereka mengabdi sebagai pewaris hukum Musa. Pemaris utama hukum Musa. Merasa bahwa mereka yang lebih paham hukum Taurat dan lebih tahu hukum Taurat. Sehingga Farisi artinya perusim, itu artinya terpisah. Mereka memisahkan diri dari rakyat kebanyakan dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lainnya. Tuhan tidak akan pernah membuat tanda bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa diri lebih, orang-orang yang tidak pernah menghargai sesamanya. Tidak hanya mengatakan soal tanda Yunus, Tuhan juga mengingatkan Ratu dari Selatan, ia datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Padahal yang datang hari ini untuk menyebut dirinya lebih besar daripada Salomo. Dan orang-orang banyak itu, orang-orang Farisi dan sekutunya tidak pernah percaya. Dan kata-kata terakhir yang sungguh-sungguh amat tajam dan tentu saja ini pasti akan sangat
membuat orang-orang Farisi tersinggung adalah sabda Tuhan berikut. Pada penghakiman terakhir, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini, atau orang-orang Yahudi, Farisi dan jenisnya, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat untuk waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Sebetulnya Tuhan mau menggariskan satu hal yang pokok. Janganlah menganggap diri suci, janganlah menganggap diri lebih penting, janganlah menganggap diri lebih baik dari yang lainnya, sehingga menuntut orang lain untuk berbuat sesuatu. Inilah karakter orang-orang Farisi yang mau dibongkar oleh Tuhan dan jangan pernah diikuti oleh para murid. Dan tentu saja untuk kita di zaman ini. Apa pesan sabda Tuhan hari ini? Kita yang sedang menjalani dan menghayati masa Prapaskah, mari kita menjauhkan sikap kita dari merasa diri lebih baik, merasa diri lebih suci, dan merasa diri lebih segalanya dari sesama. Masa Prapaskah adalah masa tobat untuk merendahkan diri di depan Tuhan, dan juga untuk membersihkan hati agar kita dijauhkan dari kecongkaan itu. Kita tidak perlu meminta tanda lagi dari Tuhan, karena tanda Tuhan itu sungguh luar biasa, yakni mukjizat besar kehidupan yang senantiasa kita terima setiap harinya, juga di pagi ini. Mari kita awali hari ini, mari kita lanjutkan usaha tobat kita ini. Semoga kita menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Akhirnya saya Romo Stefanus Istora-Harjo PR mengucapkan selamat menapaki hari ini, dan semoga berkat Tuhan selalu melimpah untuk kita. Jangan lupa jaga jarak, jaga sehat, agar kita selalu berlimpah berkat, berkah dalam